Jangan ambil barang kami. Jangan. Saya tidak ingin harta kalian. Saya ingin nyawa kalian. Siapa kamu? Keluar! Rupa-rupanya cuman segitu toh kemampuan kamu, anak muda. Meresahkan masyarakat, merampok, membunuh. Sudah saatnya kamu meninggalkan perbuatan yang tidak terpuji itu. Ini bukan urusan Anda, Bapak Tua. Siaplah! Sebenarnya, Aki ini siapa? Aku adalah utusan dari Dewa Wisnu untuk mengingatkan kamu. Karena kamu sudah ditakdirkan untuk meneruskan benih-benih raja-raja di tanah Jawa. Ayo, marilah ikut aku. Aku ini adipati di Ajeng. Kalau raja memintaku untuk datang, aku harus datang. Tapi kan ini sudah malam, Kang Mas. Kenapa Anda besok pagi saja? Aku takut Kang Mas tinggal terus. Sudahlah di Ajeng. Jangan halangi aku. Aku mau pergi. Apa-apaan kamu ini? Sudah, jangan halangi aku di Ajeng. Kamu udah tahu? Kalau istri Adipati Tumapel lewat, kamu harus nunduk. Ngerti, Tuan. Gimana sih kamu? Ngerti tapi nggak nunduk. Wes, Kang, hajar dia, Kang. Hentikan! Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Putri. Hei, lancang kamu! Cukup, penggawa. Kalian mempermalukan Adipati Tumapel. Mereka ini hanya rakyat biasa. Ayo kita pergi. Aku nggak ngerti dia, Jeng. Apa maunya Raja Kertojoyo itu? Kemarin minta upetinya segitu. Sekarang malah minta tambah lagi. Sabar ya, Kang Mas ya. Sabar? Sabar gimana toh dia, Jeng? Aku sudah bolak-balik menghadap Raja Kertojoyo. Sampai di sana, Raja Kertojoyo malah marah sama aku. Dia bilang seserahan upeti dari Kadipaten Tumapel itu kurang.
Kan jadi senewan aku. Yang sabar, Kang Mas, yang sabar. Ya. Diajeng. Sebentar ya, Kang Mas. Aku mau lihat Anusapati sudah tidur apa belum. Ya sudah. Aku tidur sama Selir saja. Hei, kurang ajar! Kurang ajar! Hentikan! Ada apa, Punggawa? Maaf, Tuan Putri. Cak Gendeng ini ketangkap basah sedang ini Tuan Putri mandi. Apa betul kau mengintip aku mandi? Enggak, Tuan Putri. Saya enggak sengaja lewat jalan sini. Lalu ditangkap sama penggawa dua ini. Hei, sempro! Sudah tangkap basah masih tidak ngaku. Ampun, Tuan Putri. Hamba enggak ngerti kalau Tuan Putri itu mandi di sini. Bohong kamu, yo. Kamu kan yang kemarin tidak menghormati Tuan Putri pas lewat. Ayo, ngaku nak kamu. Ayo ngaku. Kau ndak ngaku, kue tak keprok sisan. Aku, Punggawa. Jangan siksa dia lagi. Saya enggak apa-apa, Tuan Putri. Apa perlu kamu aku bawa ke Kadipaten untuk diobati? Enggak perlu, Tuan Putri. Saya baik-baik saja. Sudah, Punggawa. Ayo kita pulang. Jadi benar toh, kamu tadi sore itu ngelihat betisnya seorang putri yang bersinar. Guru, saya mau tanya, apa benar kata orang tua dulu? Kalau wanita yang mempunyai kaki bersinar itu, kelak akan melahirkan raja-raja dan penguasa besar. Dari mana kamu tahu itu, Ken Arok? Saya lupa di mana saya mendengarnya. Tapi kalau benar, Guru, saya benar-benar ingin mempunyai istri seperti itu. Hanya istri seperti itu, Guru, yang bisa membuka jalan agar saya menjadi raja. Sekali lagi saya ingin bertanya, Guru. Apa benar kata orang tua dulu itu bilang? Guru, Aku mau nanya sama kamu. tanya apa, Guru? Kenapa toh kamu ndak ngelawan dua penggawanya Ken Dedes tadi? Bukankah ilmumu lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka? Guru. Ngerti aja kalau aku ngalah sama 4 penggawa itu. Biasanya kamu paling ndak mau ngalah. Kok sekarang jadi mengalah? Kenapa? Aku mengalah karena aku tidak mau yang memiliki kaki bersinar itu tahu siapa aku sebenarnya, Guru. Jadi maksudmu yang punya betis bersinar itu Ken Dedes toh? Istrinya Tunggul Ametung. Kamu sudah tahu, Ken Dedes itu istrinya Tunggul Ametung. Apakah kamu masih nekat nemuin? Pastilah, Guru. Karena hanya Ken Dedes lah yang bisa membantu aku menjadi raja. Tapi aku nggak pernah ngajari kamu ngerebut istri orang, Ken Arok. Guru memang tidak pernah mengajari aku seperti itu.
tapi guru juga yang pernah mengajari aku supaya mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit. Guru, kenapa diam? Apa guru tidak setuju kalau aku merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung? Aku tidak bisa menjawabnya. Sebaiknya kamu temui Empu Gandring. Tuan Putri mau istirahat sekarang? Iya, Tuan Putri. Biar Anusapati saya yang gendong saja. Ya apa, Tony? Kok kayak aneh begitu? Anu, Tuan Putri. Tuan Adipati menyuruh Tuan Putri mandi kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa? Iya, Ki Ajeng. Katanya Kang Mas mau mencarikan aku pengawal. Aduh, maaf Ki Ajeng. Kang Mas belum sempat mencarikan. Kapan, Thomas? Besok, sebelum Kang Mas pergi lagi ke ibu kota kerajaan. Ya. Ya wis. Sekarang aku mandi kembang 7 rupa dulu ya. Yang wangi ya, Ki Ajeng. Luar biasa ini. Empu, untuk siapa keris ini dibuat? Hebat bukan? Keris ini terdiri dari 6 lekukan. Dan ini keris adalah keris yang paling kanuragan yang pernah aku buat. Hebat toh? Hah? Keris ini untuk aku saja, Empu. Buat kamu? Iya. Oh, tidak bisa Kenarok. Keris ini pesanannya Tunggul Ametung, Sang Adipati Tumapel. Lalu keris untukku mana, Empu? Nanti kalau aku punya waktu, aku buatkan keris untuk kamu, ya? Sudah. Tidak usah nunggu lama lagi. Buatkan aku sekarang keris yang lebih hebat daripada puja Tunggul Ametung. Kalau bisa, lakukannya ada 7. Biar lebih kanuragan dari siapapun di dunia ini. Kenarok. Betul apa kata guru kamu. Kamu ini orangnya nggak pernah mau ngalah. Kenarok. Misalnya aku sudah buatkan keris untuk kamu. Keris itu mau digunakan untuk apa? Untuk merebutkan Dedes dari Tunggul Ametung. Gendeng sampean. Orang sudah punya suami malah kok direbut. Kenaro, kalau memang kamu mau sama Ken Dedes, kamu harus punya cara. Jangan gunakan kekerasan. Kalau kamu gunakan kekerasan, siapa tahu Ken Dedes malah tidak mau kawin sama kamu. Benar juga orang Gandring ini. Aku harus punya taktik. Aku mesti menghubungi Kebo Ijo di Kadipaten. Ki Ajeng tidak usah cemas. Saya tidak lama kok. Permisi, Tuan Adipati. Ada apa, Ken Umang? Ada tamu yang mau bertemu dengan Kebo Ijo. Siapa namanya? Namanya Ken Arok, Tuan Adipati. Ya sudah, Kebo Ijo. Kamu temui dulu sana. Tapi jangan lama-lama. Kita akan berangkat ke ibu kota kerajaan. Saya permisi, Tuan Adipati. Kenaro! Kebo Ijo. Kebo Ijo. Udah lama kita nggak ketemu. Betul. Gimana kabar kamu? Baik. Kamu lihat saya kan? Baik-baik saja. Kamu memang nggak berubah. Kang Mas, katanya Kang Mas mau memberikan aku pengawal baru. Oh, anu dia, Jeng. Kang Mas lupa ya? Oh enggak, aku enggak lupa. Aku
Ya, aku cuma nyari dia, Jeng. Janji ya, Kang Mas. Iya, aku janji. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Wah, aku belum tahu, Kenaro. Ada apa enggak lowongan buat kamu? Ya, aku nggak buru-buru kok, Bu Ijo. Yang penting aku sudah ngasih tahu kamu. Selebihnya terserah Adipati Tumapel. Ada apa ini, Kebo Ijo? Tuan Adipati. Kok namaku disebut-sebut? Tuan Adipati. Ini teman hamba, Kenaro. Saya matur hormat, Tuan Adipati. Ada apa kamu datang kemari? Dengar-dengar kamu ngelamar kerja ya? Iya, Tuan Adipati. Sahabat hamba ini mau nyari kerjaan di kadipaten ini. Tapi sahabatmu ini punya ilmu kanuragan enggak? Kalau soal itu, Tuan Adipati nggak perlu khawatir. Sahabat hamba ini ilmunya nggak beda jauh dengan hamba. Ya enggak, Kenaro? Aku pergi dulu. Ini Tuan. Bagaimana Tuanku Adipati? Apa keris ini sudah sesuai dengan keinginan Tuan? Ya. Selama saya membuat keris inilah yang paling kanuragan yang pernah saya buat, Tuan Adipati. Terima kasih, Tuan. Tuan Putri, ini yang namanya Ken Arok, Tuan Putri. Tuan Adipati telah menyetujui kalau dia akan menjadi pengawal Tuan Putri. Matur hormat, Tuan Putri. Tidak perlu berlebihan begitu, toh. Tidak apa-apa, Tuan Putri. Saya akan menjaga Tuan Putri kemana Tuan Putri akan pergi. Namamu Ken Arok, toh? Iya, Tuan Putri. Nama saya Ken Arok. Ada apa, Toh Kenarok? Kamu kok kelihatannya senang banget. Empu, ada kabar gembira. Gembira apa? Saya diterima kerja di Kekadipatenan. Bekerja untuk mengawal Ken Dedes. Bagus itu. Jadi sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku dekat-dekat sama Ken Dedes. Kalau ceritanya begini, aku jadi nggak tahan untuk memperistri Ken Dedes. Kenarok, ingat Kenarok, kamu boleh mengajar apapun yang kamu inginkan, tapi kamu harus waspada. Kamu harus memakai taktik. Bisa saja ini jebakan untuk kamu. Kamu harus selalu waspada. Ken Arok. Ya, Tuan Putri. Boleh ndak aku bertanya sesuatu? Boleh, Tuan Putri. Tuan Putri mau menanyakan apa? Tentang asal-usulmu. Kalau aku melihat kamu, sepertinya kamu ini bukan anak dari rakyat biasa. Betul ndak? Matur hormat, Tuan Putri. Saya tidak tahu mana yang benar. Ada yang bilang
Saya adalah anak selir dari seorang raja kecil. Lalu? Lalu katanya, dulu saya dibuang oleh orang tua saya ke hutan. Lalu di hutan ada yang merawat saya. Hingga besar sekarang, yang merawat saya itu sudah meninggal. Kasihan Ken Arok. Seumur hidupnya dia belum pernah mengenal siapa orang tua kandungnya. Baik, Tuan Putri. Jangan noleh ke belakang. Bantu baju dulu. Kenapa kamu pejamkan mata seperti itu? Enggak, Putri. Aku Saru. Udah, ayo kita pulang. Baik, Tuan. Ken Umang, Ken Arok itu orangnya ganteng banget ya. Iya, selain ganteng, dia tuh laki-laki sejati. Bener Ken Umang, orangnya gagah, baik, udah gitu ndak macem-macem lagi. Kalau aku nanti punya suami, aku mau yang kayak Ken Arok aja. Ken Umang, Tuan Putri, lelaki setampan dan segagah Ken Arok memang pantas dipuji. Bocah gendeng. Kamu kenapa lagi? Kayak kucing kehilangan ikan. Aku bingung, Bu. Ya, bingung ya bingung. Tapi masalahnya ini... Masalahnya apa? Dasar bocah kentir. Kalau kamu tidak mau memberitahu, ada apa sampai kamu bingung? Ya, enggak apa-apa. Aku juga enggak mau bikinin kamu keris. Walah, kok malah ngancem, Bu? Coba ceritakan apa? Masalah saya sebenarnya. Saya tidak boleh meninggalkan Kadipaten. Saya harus tinggal bersama Ken Dedes. Wah, kalau gitu gawat tuh. Tuan Putri.
berhari-hari begini. Untung ada kamu, Kenaro. Aku jadi ngerasa aman, ada yang jagain. Aku sedih masalahnya. Kang Mas udah janji gak akan pergi berhari-hari lagi. Tapi sekarang malah nggak pulang-pulang. Sebenarnya Tuan Putri cinta nggak sih sama Tuan Adipati? Apa kamu bilang? Ngomong apa Tuan Putri? Barusan kamu bilang aku ini cinta ndak sama Kang Mas Tunggul, ya kan? Kapan saya ngomong kayak gitu Tuan Putri? Barusan. Saya mohon maaf Tuan Putri. Saya tidak sengaja. Mungkin saya bermimpi Tuan Putri. Dengar, Ken Arok. Walaupun aku cerita tentang kejelekan Kang Mas Tunggul, tapi aku tak pernah sekalipun mengkhianati cintanya. Dengar kamu. Iya Tuan Putri. Saya mohon maaf. Mohon ampun Tuan Putri, jangan hukum saya. Ada apa lagi kamu kesini, Kenaro? Keris yang saya pesan sudah rampung belum? Keris? Keris yang mana? Keris yang lebih mantap dari Tunggul Ametung. Oh, keris itu. Ya belum, Kenaro. Aku baru saja menembahnya dulu. Mungkin jadinya bisa setahun lagi baru mantap. Setahun? Iya. Empu, siapa yang sabar menunggu keris yang jadinya setahun, Empu? Katanya kamu pengen lebih mantap dari kerisnya Tunggul Ametung. Kalau pengen kayak gitu, ya setahun baru jadi. Tolong, Empu. Kalau bisa, secepatnya Empu selesaikan keris itu. Saya sudah tidak sabar untuk memperistri Ken Dedes. Ya, aku akan usahakan. Tapi, aku tidak janji loh. Tolong ya, Empu. Terima kasih, Empu. Terima kasih. Dasar deh. Kenaro. Terhormat Tuan Putri. Duduk. Ada apa Tuan Putri? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf apa Tuan Putri? Memang Tuan Putri salah apa sama saya? Semalam aku sudah kasar sama kamu. Kamu mau toh maafin aku? Iya Tuan Putri. Terima kasih ya sudah maafin aku. Keris kamu belum selesai, Kenaro. Janji Empu setahun. Kok sampai sekarang belum selesai, Empu? Ya, memang kayak begitu. Yang menentukan kapan keris ini selesai, ya keris itu sendiri, bukan aku. Keris kok bisa menentukan nasibnya sendiri? Kenaro, keris ini keramat. Keris ini punya nyawa, sama dengan kita manusia. Lalu sampai kapan aku harus nunggu? Sampai keris ini berasap kalau dimandikan. Kalau sudah berasap, artinya keris ini sudah rampung. Sedikit lagi. Kamu harus sabar, ya. Kamu mau apa dengan keris itu? Aku akan menyelesaikan pembuatan keris ini.
Sekarang, keris ini sudah selesai. Bu, Aku tidak sudi kamu membunuh aku dengan keris buatanku sendiri. Aku bersumpah nantinya keris itulah yang akan membunuhmu beserta keturunanmu. Tuan Putri, sebaiknya kita kembali ke Kadipaten sekarang. Loh, memangnya urusanmu sudah selesai? Sudah, Tuan Putri. Sebaiknya kita jalan sekarang yuk. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri kembali ke Kadipaten sekarang. Memangnya kenapa, Ken Arok? Saya mesti pergi lagi. Masih ada urusan yang penting yang harus saya lakukan. Tapi Adipati belum pulang. Kalau Adipati pulang tidak ada kamu, terus gimana? Saya akan kembali sebelum Tuan Adipati datang. Permisi, Tuan Putri. Saya harus pergi. Ken Arok! Tuan Putri jangan khawatir. Tidak akan ada yang berani mengganggu Tuan Putri. Semoga tidak ada kejadian apa-apa yang menimpa Ken Arok. Ken Arok! Matur hormat, Tuanku Adipati. Mana Ken Arok? Maaf, Tuanku Adipati. Hamba ndak ngelihat Ken Arok sejak tadi pagi. Gimana toh ini? Katanya akan selalu menjaga istriku. Kok sekarang malah ndak ada? Tuan Adipati. Gimana kamu ini, Ken Arok? Ampun, Tuan Adipati. Tapi saya mencari pesanan buah kelapa untuk Tuan Putri. Benar itu, Ken Umang? Mohon maaf, Tuanku Adipati. Hamba ndak tahu kalau Tuan Putri pesen buah kelapa. Bohong kamu, Ken Arok. Ampun, Tuan Adipati. Saya tidak bohong. Ken Umang bilang istriku ndak ada pesan buah kelapa. Bohong kamu. Aku memang nggak bilang Ken Umang kalau mau pergi, Kang Mas. Soalnya aku mendadak kepikiran pingin buat santan buat suamiku tersayang ini. Diajeng. Kamu memang pinter nyenengin hati suamimu. Kerismu yang baru ya? Iya. Bos ini saya lihat. Udah sama sahabatnya sendiri, masa nggak boleh sih? Sini pinjam. Tapi... Udah nggak pakai tapi-tapi ya, pinjam sebentar. Wah, ini kelihatannya sama dengan Adipati punya. Tapi yang ini 7 lekukan ya? Kalau punya Adipati 6 lekukan. Ya wes, tak pinjem ya. Buat apa toh kamu pinjam keris itu? Udah toh, tak pinjem sebentar. Aku mau kasih lihat ke penduduk kalau aku juga punya keris kanuragan yang sama dengan Adipati. Ya? Tak jaga kerismu wes toh.
Nek wani ojo karo sing lemah. Lawan aku. Ayo. Aku orang wedi karo kowe. Reno kowe. Hah. Wah, keris kebo ijo ada 7 lekukan, Bro. Wah! Hidup kebainya! Hidup kebainya! Hidup kebainya! Kang Mas kan sudah janji dia akan pergi berhari-hari. Ini baru pulang malah mau pergi lagi. Karena ini sudah menjadi tugasku Diajeng sebagai Adipati Tumapel yang mengabdi kepada Raja. Kalau Raja memintaku untuk segera datang, aku harus datang. Tapi Kang Mas... Ken Umang! Ken Umang! Ya Tuanku Adipati. Bawa Anusapati keluar! Ayo cepat! Aku bosan Diajeng menjadi adipati seumur hidupku. Karena itu aku sering ke ibu kota kerajaan. Tapi aku yang menjadi korban. Kamu sudah tidak peduli lagi sama aku. Berhari-hari aku ditemani Dayang, Punggawa. Bahkan Ken Arok lebih peduli sama aku daripada Kang Mas. Kurang ajar! Ken Arok. Kang Mas Adipati udah tega sama aku. Apa ini mungkin Kang Mas sudah gak cinta dan benci sama aku ya? Tuan Putri, mana mungkin Tuan Adipati benci sama Tuan Putri? Tapi kenapa Kang Mas berbuat kasar begini sama aku? Makasih ya Ken Arok. Jika aku diberi kesempatan untuk menikah lagi, apa mungkin ya aku bisa menikah dengan orang seperti kamu? Gusti Adipati memanggil saya. Ya, aku manggil kamu Ken Arok. Ada apa, Gusti? Besok aku akan pergi ke kota kerajaan. Selama aku pergi, aku minta kamu jaga istriku ya. Baik, Gusti Adipati. Saya berjanji akan menjaga istri Gusti Adipati. Kalau saya boleh tahu, sampai kapan Gusti Adipati pergi ke kota kerajaan? Aku juga tidak tahu, Ken Arok. Tapi kelihatannya kepergianku kali ini agak lama. Untuk itu aku minta kamu jaga istriku baik-baik. Iya, Gusti Adipati. Ya sudah, aku istirahat dulu. Besok aku berangkat pagi-pagi. Silakan, Gusti Adipati. Kecil kamu, Ki. Masa gitu aja kaget kamu? Nih, kerismu. Udah, acara pamernya. Pokoknya sekarang semua penduduk sudah tahu kalau keris itu punyaku. Kebo ijo sang jawara. Bagus. Itu Tuan Putri. Sepertinya
Chris dipanggil. Tunggu di sini. Ya wes. Wahai penduduk Kadipaten Tumapel, pembunuh Adipati Tumapel adalah yang memiliki keris ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa pemilik keris ini? Maaf tuanku, kalau boleh saya tanya, ada berapa lekukan yang ada di keris itu tuanku? Keris ini memiliki 7 lekukan. Gak salah lagi, itu keris Kebo Ijo. Siapa sih ngomong keris kubuiku? Dengar ya, keris itu punya Kenarok. Kebo Ijo, kamu sembarangan. Keris itu adalah punya kamu. Memang itu punyamu toh? Buktinya apa? Penduduk saja tahu kalau keris itu punyamu. Betul kan? Kurang ajar kamu, Kenarok. Kamu menuduhku sembarangan. Aku nggak nuduh. Penduduk yang bilang kalau keris itu punyamu. Aku nggak terima, Kenarok. Kamu perlakukan aku seperti itu. Rasakan ini. Ayo, maju, Kenarok. Aku nggak sudi kamu tuduh seperti ini. Kebo Ijo, bukan aku yang memulai rusaknya persahabatan ini, tapi kamu. Jadi kamu harus bertanggung jawab akan ini. Dasar laknat kamu. Dasar laknat, Kenarok. Tanganmu sudah baik kan? Iya, Tuan Putri. Rasa sakitnya sudah menghilang. Kang Mas Tunggul sudah meninggal. Aku nggak tahu lagi mesti gimana sekarang. Mau menikah tapi statusku janda beranak satu. Menurutmu bagaimana, Kenaro? Matur hormat Tuan Putri. Kalau saya boleh usul, lebih baik Tuan Putri menikah lagi. Dengan siapa? Siapa yang mau sama aku? Saya yakin, pasti masih banyak orang yang mau menikah dengan Tuan Putri. Ya tapi siapa? Dengan kamu? Iya, Tuan Putri. Saya mau menikah dengan Tuan Putri karena itulah harapan saya selama ini. Kamu tuh mikirin apa sih? Mikirin siapa orang yang pantas menikah dengan Tuan Putri. Udahlah, nggak usah dipikiri. Kalau memang aku diperbolehkan menikah sama yang di atas, ya aku menikah. Walaupun aku nggak tahu sama siapa. Ken Aro, kenapa ndak kamu saja yang menikah denganku? Karena Adipati Tumapel telah wafat dan belum ada penggantinya, maka jabatan ini saya pegang sendiri. Dan untuk itu saya mengharapkan bantuan dari rakyat semua untuk membantu saya.
sampai kita mendapat pengganti Adipati Tumapel. Maaf Tuan Putri, kenapa ndak jabatan Adipati Tumapel kita serahkan ke Ken Arok saja? Betul. Lagi pula Ken Arok kan sudah berhasil membunuh Kebo Ijo, yaitu pembunuhnya Adipati Tunggul Ametung. Saya rasa dialah yang lebih pantas memegang jabatan itu. Iya kan? Iya. Jika semua setuju, maka saya pun setuju dan merelakan jabatan saya ini kepada Ken Arok. Tapi sekarang, bagaimana dengan Ken Aroknya sendiri? Ayo Ken Arok, kamu lebih pantas menjadi Adipati. Ya, Ken Arok. Iya, Ayo, hidup Ken Arok. Hidup. Hidup Ken Arok. Hidup Ken Arok. Matur hormat Tuan Putri. Sebelumnya, saya mohon maaf sama penduduk. Bukannya saya tidak tertarik dengan jabatan ini. Tapi saya minta waktu untuk berpikir. Sementara saya berpikir, jabatan ini diserahkan kepada Adipati sementara, yaitu Ken Dedes. Siapa kamu? Maafkan aku, Adipati. Maafkan aku. Cuma itu satu-satunya cara agar aku bisa memiliki istrimu. Aduh! Ken Umang, kalau jantungku copot, gimana? Maaf Ken Arok. Aku nggak sengaja. Sengaja gimana? Cubit kan Umang? Beri hormat pada Tuan Adipati Tumapel yang baru. Berhenti. Tuan Adipati. Mulai saat ini, tidak ada lagi yang membungkuk hormat kalau saya lewat, ngerti? Tapi Adipati, ini ungkapan kami sebagai penghormatan terhadap Adipati, iya kan? Tidak perlu. Saya bukan Adipati yang gila hormat. Sekarang mulai saat ini, berdirilah. Berdiri. Akulah penguasa negeri Tumapel. Anusapati. Paman. Paman. Apa? Aku mau digendong. Kamu ini udah gede masih pengen digendong lagi. Siapa bilang Anusapati besar? Anusapati kan masih kecil.
Gimana perjalanan Adipati? Baik, Tuan Putri. Ibu gimana sih? Kan paman baru datang. Kok langsung ditanyain pekerjaan? Bisa aja kamu. Kalian ini benar-benar seperti ayah dan anak saja. Ayo masuk yuk. Kalian ini benar-benar seperti ayah dan anak saja. Ayo siapa? Ken Umang. Ken Umang? Tuan Putri. Masa masih manggil Tuan Putri? Kamu kan sekarang sudah menjadi Adipati. Iya, Tuan. Ken Dedes. Ken Aro, Iya, Ken Dedes. cita-citamu apa? Cita-citaku ingin menjadi raja di kerajaan besar. Kenapa kamu tidak wujudkan itu? Bukannya aku tidak mau mewujudkan cita-citaku itu. Aku tidak tahu caranya. Yang pasti, kamu harus yakin kalau kamu bisa menggapai cita-cita itu. Aduh, Ken Umang, gawat. Gawat kenapa? Aduh, pokoknya gawat. Iya, gawat kenapa? Itu, Ken Arok dengan Tuan Putri mau menikah. Diajeng, Iya, Kang Mas. tidak terasa kita hidup bersama sudah 13 tahun. Iya, Kang Mas. Anusapati saja sudah besar sekarang. Cita-citamu apa, Diajeng? Cita-citaku cuma satu, yaitu aku ingin membesarkan Anusapati sampai ia menikah nanti. Kalau Kang Mas, gimana? Masih dengan yang dulu? Iya, Diajeng. Rasanya aku belum mau mati sebelum cita-citaku terwujud. Kang Mas masih mau jadi raja? Sudahlah. Jangan mikirin. Namanya juga cita-cita. Lebih baik kita sekarang kenapa Diajeng? Diajeng nggak bisa. Nggak apa-apa. Kang Mas keluar dulu ya, cari udara segar. Jangan lama-lama toh, Kang Mas. Sekian tahun aku hanya berharap
Tapi cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Ken Arok benar-benar tidak mencintaiku. Aku merasa hina kalau begini. Aku juga merasa kalau aku perempuan yang tidak ada harga dirinya lagi. Siapa perempuan yang tidak punya harga diri itu? Adipati, sejak kapan Adipati ada di sini? Sejak aku tahu kalau ada orang yang bertahun-tahun mencintaiku, tapi cintanya belum pernah aku balas. Kita tidak mungkin begini terus, Adipati. Kalau ibu kota kerajaan minta tambahan upeti dalam jumlah sebesar itu sama saja dia membuat kita di Kadipaten Tumapel ini jadi miskin, iya kan? Betul, betul Adipati. Lebih baik kita berontak saja. Saya rasa kadipaten-kadipaten lain juga tidak setuju dengan kenaikan upeti ini, ya kan? Ya kan? Ya. Saya setuju. Lebih baik kita berontak saja. Kalau kita menang, kita bisa mendirikan kerajaan sendiri, iya kan? Iya, benar. Memangnya kalian siap untuk angkat senjata untuk melawan kerajaan Daha? Oh, saya siap Adipati. Saya siap mati, ya kan? Siap. Baiklah, kalau itu keinginan kalian, saya pun siap untuk berperang. Hidup Adipati Tumapel! Hidup Adipati Tumapel! Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Aku tidak setuju, Kang Mas. Tentara Daha itu banyak. Belum lagi jika ada bala bantuan dari kadipaten lain. Sebenarnya aku juga tidak kepikiran sampai situ diajak. Tapi seluruh penduduk mempercayakan ini ke aku. Bagaimana aku menolak kepercayaan itu? Tidak, aku tetap tidak setuju. Kalau kamu tidak setuju, aku mesti bilang apa toh sama penduduk? Aku tidak peduli sama penduduk. Yang aku pedulikan cuma Kang Mas. Kalau kamu peduli, kenapa tidak kau mengizinkan aku pergi berperang? Karena aku tidak mau Kang Mas gugur di medan pertempuran. Diajeng. Masih ingat apa yang kau katakan dulu? Bahwa kalau aku yakin, aku pasti bisa mewujudkan cita-citaku. Tapi Kang Mas... Maaf, Adipati. Bagaimana kabarnya? Kadipaten-kadipaten yang lain sudah siap mendukung kita, Adipati. Baik, siapkan prajurit. Siap, Adipati. Ini untuk Kang Mas. Diajeng. Tapi ini kan punya Tunggul Ametung. Bawa saja, Kang Mas. Aku hanya minta satu hal. Apa itu Diajeng? Kembalilah dengan selamat, Kang Mas. Aku setia menunggumu. Terima kasih Diajeng. Ayah, izinkan aku ikut berperang. Jangan Tole, kamu belum cukup umur. Tapi ya, Sudahlah, sekarang kalau kamu ikut berperang, siapa yang jaga ibumu? Jangan sedih, nak. Tugas kamu juga berat. Kamu harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga kadipaten ini. baik ya. Anusapati siap menjaga kadipaten. Kalau ada musim masuk, biar Anusapati yang memanahnya. Lele. Bagus.
Apa? Ken Umang muntah-muntah? Iya, Tuan Putri. Saya juga heran. Kok bisa-bisanya Ken Umang muntah-muntah? Jangan-jangan Ken Umang... hamil. Ken Umang? Ken Umang? Katanya akhir-akhir ini kamu sering muntah. Bener nggak? Benar, Tuan Putri. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak hamil kan? Saya nggak apa-apa, Tuan Putri. Saya nggak hamil. Mungkin saya hanya masuk angin biasa aja kok, Tuan Putri. Benar. Benar, Tuan Putri. Ya syukurlah kalau begitu. Kalau kamu sampai hamil, nggak ada suami, aku mau tanya siapa yang menghamili kamu. Benar, Tuan Putri. Saya nggak hamil kok, Tuan Putri. Tuan Putri. Maaf, Tuan Putri. Hamba ingin melaporkan bahwa Tuan Adipati telah kembali dari peperangan. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan Daha. Aduh, Sapati! Kurang cukup apa perangnya, Kang Mas? Kok malah ngajarin anak kita perang? Ibu gimana tuh? Anusapati kan lagi belajar main pedang. Belajar main pedang? Mau cari mati apa kamu? Mau kemana kamu? Kang Mas jahat. Kang Mas terlalu lama meninggalkan Di Ajeng. Sudahlah Di Ajeng. Yang penting kan saya sudah pulang. Tapi janji ya, tidak boleh pergi lama-lama lagi. Aku janji. Mulai saat ini, Kadipaten Tumapel sudah berubah menjadi kerajaan. Maaf, Adipati. Kerajaan kita apa namanya? Kerajaan kita ini bernama Singosari. Berarti kalau Tumapel sudah menjadi kerajaan, Ken Arok sudah bukan menjadi adipati lagi, iya kan? Betul. Sekarang Ken Arok sudah menjadi raja. Semua setuju? Setuju. Tenang. Tenang. Gusti Prabu Singosari mau bicara. Untuk sementara, jabatan raja di kerajaan Singosari saya pegang. Karena ada yang lebih pantas untuk menjabat jadi raja. Nggak, Gusti Prabu. Lebih baik tidak ada kerajaan Singosari kalau Gusti Prabu tidak menjadi raja. Bagaimana Gusti Prabu? Apa Gusti Prabu rela kalau kita kembali lagi menjadi kadipaten? Ada apa, Ken Umang? Sepertinya ada yang ingin kamu bicarakan. Anu Gusti Prabu, sebenarnya hamba... Apa? Sebenarnya
Hamba hamil, Gusti Prabu. Apa? Ken Umang hamil? Kamu ndak mandi? Males, Bu. Males kenapa? Nggak apa-apa kok. Kamu kenapa sih, Le? Kamu kok kayak mikirin sesuatu? Bener. Ibu mau tahu apa yang Anusapati pikirin? Iya, cerita sama ibu. Kok sama ibu sendiri pakai rahasia segala? Anusapati tahu, Bu. Kenapa belakangan ini bibi Ken Umang selalu muntah-muntah? Apa? Aku nggak nyangka Kang Mas yang menghamili Ken Umang. Sabar dia, Ajeng. Sabar. Sabar gimana, Kang Mas? Kang Mas sudah mengkhianati cintaku. Hatiku sakit sekali. Maafkan aku, dia, Ajeng. Jangan peluk aku. Aku nggak sudi dipeluk suami seperti kamu. Maaf, dia, Ajeng. Dia, Ajeng harus maafkan aku, dia, Ajeng. Lepaskan. Jangan panggil aku Gusti. Panggil aku Kang Mas. Tapi... Sudahlah, turuti aja apa kata saya. Baik, Kang Mas. Ken Umang. Iya, Kang Mas. Sepertinya aku tidak bisa menjadikan kamu seorang istri. Hanya seorang selir. Kamu nggak marah? Aku ndak apa-apa, Kang Mas. Yang penting apa? Yang penting Kang Mas akan memperlakukan jabang bayi kita ini seperti Anusapati, Kang Mas. Dengar, Ken Umang. Aku dilahirkan dari anak seorang selir. Makanya, aku bertekad akan memperlakukan anak kita lebih dari Anusapati. Lagi pula Anusapati itu bukan anak kandung saya. Dia anak Tunggul Ametung. Terima kasih, Kang Mas. Dirgahayu Anusapati. Terima kasih, Ibu. Dirgahayu Anusapati. Kamu sudah besar. Ayo. Perhatian semua rakyat. Hari ini saya akan mengumumkan kabar gembira. Mulai saat ini, Anusapati akan saya angkat menjadi putra mahkota. Di Ajeng. Iya, Kang Mas. Apa kamu hidup bahagia denganku? Kok Kang Mas bertanya seperti itu sih? Aku mau berterima kasih kepadamu. Karena sudah menerima aku apa adanya. Justru aku yang bersyukur punya suami seperti Kang Mas. Orangnya baik, kemauannya keras, dan mencintai aku. Aku juga heran. Kenapa aku mencintaimu begitu dalam?
Padahal dulu awalnya aku hanya ingin memperistrimu untuk membuktikan bahwa aku bisa jadi raja. Kang Mas, ngelamunin opo sih? Nggak apa-apa Diajeng. Aku cuma mikir, apa kalau aku sudah mati, kamu masih mau menuruti kemauanku? Apa itu? Kamu hidup akur bersama Ken Umang. Apa kamu mau itu? Terima kasih. Ken Umang, boleh aku menggendong Dewi Rambi? Silahkan Tuan Putri. Jangan panggil aku Tuan Putri, panggil aku Mbak Yu, ya? Kalian tidak perlu ikut. Maaf Gusti Prabu, kalau hamba tidak ikut, siapa yang akan mengawal Gusti Prabu? Tidak perlu, saya pergi sendiri. Gimana? Aku udah kelihatan seperti raja lagi, toh? Maaf Gusti Prabu, penampilan Gusti Prabu seperti rakyat biasa. Penyamaranku berhasil. Maaf Gusti Prabu, kalau hamba boleh tahu, Gusti Prabu hendak pergi kemana? Aku pergi ke suatu tempat. Kalian jaga istana. Baik Gusti Prabu. Empu, aku mau minta maaf karena telah membunuh Empu. Tapi hikmah dari semuanya, aku telah membawa Tumapel menjadi kerajaan. Meskipun aku harus membunuh Empu, Kebo Ijo, bahkan Adipati Tunggul Ametung. Diajeng Dedes, Diajeng Umang. Malam ini aku benar-benar merasa menjadi laki-laki yang sangat beruntung. Kok Kang Mas merasa seperti itu? Karena aku memiliki 2 istri yang hidup akur dan rukun. Semua berkat kamu, Ken Dedes. Tapi kan Ken Umang juga turut andil, Kang Mas. Memang Ken Umang turut andil. Tapi ini semua berkat kerelaan kamu, Ken Dedes. Coba kamu pikir, permaisuri mana di dunia ini yang rela selir suaminya dijadikan istri? Kamu memang hebat, istriku. Terima kasih, Kang Mas Prabu. Semoga keluarga kita akan rukun dan akur terus sampai selamanya. Semoga, Kang Mas. Ini dia keris berlekuk 7 yang telah membunuh ayah kandungku. Aku harus membunuh orang yang telah membunuh ayah kandungku itu.
Maaf Ayahanda. Ada apa, Anusapati? Ada yang ingin Ananda sampaikan, Ayahanda. Jangan sungkan, anak. Aku bersumpah, nantinya keris itulah yang akan membunuhmu beserta keturunanmu. Anusapati, apa yang kamu lakukan? Dia yang telah membunuh ayah anakku. Tunggulah Metung. Kamu bohong, Anusapati. Tanyakan saja pada Ken Arok. Kang Mas. Maafkan aku, Ken Dedes. Iya,